Apakah kamu pernah mendengar tentang Guinness Book of Record? Pasti pernah. Ya, Guinness Book of Record memuat kumpulan catatan tentang hal-hal yang di dunia. Misalnya, tertinggi, tertua, terbesar, terkecil di dunia, dan sebagainya. Semua yang tercatat dalam Guinness Book of Record tersebut adalah hasil pengukuran. Robert Pershing Whitelaw tercatat sebagai manusia tertinggi di dunia dengan tinggi badan kira-kira 2,65 meter. Ia lahir di Alton, Illinois, Amerika Serikat pada 22 Februari 1918 dan wafat pada usia 22 tahun. Jean-Louis Kelman lahir di Arles, Prancis pada 21 Februari 1875. Kelman tercatat sebagai manusia tertua di dunia karena usianya mencapai 122 tahun. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan suatu acuan. Dalam fisika, acuan pengukuran ini disebut satuan. Di sini, sesuatu yang diukur adalah panjang. Acuan panjang yang ditetapkan sebagai satuan adalah hasta. Perhatikan Abi dan Badu yang sedang mengukur panjang meja ini. Panjang meja ini sama dengan panjang 3 pensilku. Dengan pensilku, panjang meja sama dengan 10 pensil. Perhatikan bahwa hasil yang diperoleh oleh Abi dan Badu tidak sama. Mengapa demikian? Hasil pengukuran yang berbeda karena panjang satuan pengukurnya berbeda. Satuan seperti ini disebut dengan satuan tidak baku. Ada beberapa satuan tidak baku yang umum digunakan dalam pengukuran panjang. Jengkal, kaki, jarak antara pohon jambu dan pohon apel ini adalah 12 kaki. Langkah. Jarak antara tiang lampu dan kursi taman adalah 6 langkah. Hasta. Panjang kayu ini adalah 3 hasta. Depa. Panjang papan tulis ini adalah 2 depa. Berdasarkan tingkat ketelitiannya, terdapat beberapa macam alat ukur panjang. Di antaranya adalah mistar atau penggaris dengan tingkat ketelitian 1 mm. Jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Mikrometer sekrup dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Jangka sorong memiliki rahang tetap dan rahang sorong atau geser yang berpasangan
membentuk rahang luar dan rahang dalam. Skala panjang yang tertera pada rahang tetap disebut skala utama, sedangkan skala pendek yang tertera pada rahang sorong disebut nonius. Jangka sorong juga memiliki tangkai besi. Skala utama memiliki panjang 10 mm dan dibagi menjadi 10 skala. Sehingga panjang satu skala pada skala utama adalah 10 mm per 10 sama dengan 1 mm. Sedangkan nonius memiliki panjang 9 mm dan dibagi menjadi 10 skala. Sehingga panjang satu skala nonius adalah 9 mm per 10 sama dengan 0,9 mm. Dengan demikian, selisih skala dari skala utama dengan skala nonius adalah 1 mm dikurangi 0,9 mm sama dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter dalam dan luar, serta kedalaman tabung. Rahang dalam digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan diameter luar tabung. Rahang luar digunakan untuk mengukur diameter dalam tabung. Tangkai besi digunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Geser rahang sorong dan perhatikan bacaan jangka. Klik benda jika ingin mengukur. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk pengukuran dengan ketelitian hingga 0,01 mm, misalnya ketebalan kertas. Bagian-bagian penting dari mikrometer sekrup adalah rahang tetap, rahang geser, skala tetap, dan skala putar. Silinder pemutar terbagi menjadi 50 skala. Setiap silinder berputar satu putaran. Rahang geser akan mundur atau maju 0,5 mm. Maka, untuk satu bagian skala putar, rahang akan bergeser 0,5 mm per 50, sama dengan 0,01 mm. Bilangan 0,01 mm ini merupakan ketelitian mikrometer sekrup. Putar silinder pemutar dan perhatikan bacaan pada skala. Klik benda jika ingin mengukur. Alat ukur massa disebut neraca atau timbangan. Ada beberapa macam neraca, di antaranya neraca pasar. Neraca ini biasa kita jumpai di pasar atau warung. Untuk mengukur massa benda digunakan beberapa anak timbangan.
Neraca 3 lengan. Neraca 3 lengan umumnya digunakan di laboratorium. Benda yang diukur diletakkan pada timbangan, lalu ketiga penunjuk digeser-geser hingga tercapai kesetimbangan. Jumlah nilai dari ketiga penunjuk adalah hasil pengukuran benda. Neraca elektronik. Neraca elektronik sangat praktis karena dapat langsung menampilkan hasil pengukuran pada layar. Neraca ini bisa kita jumpai di supermarket untuk menimbang buah atau sayuran. Prinsip pengukuran waktu adalah mengukur kejadian yang berulang, seperti detak jantung, getaran bandul atau getaran pegas. Agar diperoleh standar waktu yang konstan, maka para ilmuwan membuat jam atom yang prinsipnya berdasarkan kejadian berulang getaran atom atau molekul. Tahun 1948, jam atom pertama dibuat berdasarkan prinsip getaran atom nitrogen dari molekul amoniak NH3. Berdasarkan prinsip jam atom ini, ditetapkan bahwa 1 sekon adalah waktu yang dibutuhkan atom nitrogen untuk melakukan 2,387 dikali 10⁻10 getaran. Untuk memperoleh ketelitian yang lebih tinggi, National Physical Laboratory membuat jam atom cesium pada tahun 1955. Berdasarkan jam atom cesium, 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh satu atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9.692.631.770 kali. Kesalahan yang mungkin dibuat jam atom ini diperkirakan kurang dari 1 sekon selama 6.000 tahun. Sebelum ditemukannya jam atom, sejak lama orang sudah menggunakan berbagai alat ukur waktu, di antaranya jam pasir, jam matahari, arloji, dan stopwatch. Beberapa besaran turunan yang perlu untuk dikenal adalah luas dan volume. Salah satu besaran fisika yang mengandung komponen luas adalah tekanan, sedangkan contoh besaran fisika yang mengandung volume adalah massa jenis. Luas bidang yang bentuknya teratur diukur secara langsung dengan menggunakan rumus. Bujur sangkar, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Bujur sangkar, luas sama dengan sisi kali sisi. Segitiga, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Lingkaran, luas sama dengan VR kuadrat. Persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Luas bidang yang bentuknya tidak teratur diukur dengan menaksir luasnya, misalnya dengan menggunakan kertas grafik. Jumlah luas persegi satuan yang tertutup gambar lebih dari setengahnya merupakan perkiraan luas gambar seluruhnya. Volume benda padat yang bentuknya teratur dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Kubus. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Balok. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Bola. Volume sama dengan
4/3 V kali R pangkat 3. Silinder. Volume sama dengan V dikali R pangkat 2 dikali T. Kerucut. Volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Volume benda padat yang bentuknya tidak teratur dapat diukur dengan dua cara, yakni: pertama, menggunakan satu gelas ukur. 2. Menggunakan gelas berpancur dan satu gelas ukur. Cara pengukuran pertama. Pertama, isi gelas ukur dengan air sehingga menunjukkan angka tertentu. 2. Catat angka yang terukur sebagai V1. 3. Masukkan benda yang hendak diukur ke dalam gelas ukur. 4. Catat angka yang ditunjukkan permukaan air yang naik setelah benda dicelupkan sebagai V2. 5. Volume benda adalah V2 dikurangi V1. Cara pengukuran kedua. Pertama, isi gelas pemancur hingga penuh. Biarkan gelas ukur kosong. 2. Masukkan benda yang hendak diukur ke dalam gelas pemancur sehingga menyebabkan air dari gelas pemancur tumpah ke gelas ukur. 3. Angka yang ditunjukkan oleh permukaan air pada gelas ukur menunjukkan volume benda. Gejala alam yang dapat diukur dan ditetapkan dengan angka disebut besaran fisika. Besaran fisika dibagi menjadi dua jenis, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dulu. Ada 7 jenis besaran pokok, yaitu: pertama, panjang; 2, massa; 3, waktu; 4, suhu; 5, jumlah zat; 6, intensitas cahaya; 7, kuat arus listrik. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Satuan besaran turunan ditetapkan berdasarkan satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan: luas sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan meter dikali meter, sama dengan meter persegi. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, sama dengan meter per sekon. Dengan besaran pokok, panjang, lebar, jarak, satuannya dalam MKS meter atau M. Waktu, satuannya sekon atau S. Yang termasuk besaran panjang adalah lebar, tinggi, jari-jari, diameter, roti, jarak. Mengapa kita perlu menggunakan sistem satuan internasional atau SI? Satuan yang digunakan orang seringkali berbeda di satu negara dengan negara lain. Misalnya di Inggris, berlaku satuan yard untuk ukuran panjang. 1 yard adalah jarak antara ujung jempol Raja Henry hingga ujung hidungnya ketika tangan terentang ke depan. Karena itu, untuk memudahkan komunikasi ilmiah antar negara, para ilmuwan membutuhkan sistem satuan internasional yang mulai berlaku pada tahun 1875. Berdasarkan sistem satuan internasional, satuan ketujuh besaran pokok adalah
Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela, kuat arus listrik satuannya ampere. Untuk satuan panjang, massa, dan waktu berlaku dua sistem satuan internasional, yaitu MKS, meter, kilogram, sekon, dan CGS, sentimeter, gram, sekon. Syarat standar panjang dalam satuan internasional adalah: pertama, tidak berubah dalam keadaan apapun. 2. Berskala internasional. 3. Mudah ditiru. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penetapan standar panjang mengalami perubahan berkali-kali. Sejarah penetapan standar panjang. Akhir abad ke-18, panjang tali pendulum dan definisi meridian. 1889, meter standar. 1960, spektrum atom kripton. 1983, jarak tempuh cahaya. Menjelang akhir abad ke-18, ada dua definisi tentang panjang 1 meter. Pertama, definisi pendulum. 1 meter adalah panjang tali pendulum yang mempunyai setengah periode ayunan dalam 1 sekon. Definisi kedua adalah definisi meridian. 1 meter adalah panjang dari 1/10 juta jarak antara kutub utara dengan garis ekuator menggunakan meridian yang melalui kota Paris. Pada tahun 1791, definisi meridian ditetapkan sebagai standar panjang. Pada tahun 1889, setelah ditetapkan sistem satuan internasional, para ilmuwan membuat meter standar, yaitu sebuah batang campuran platina dan iridium dengan dua goresan berjarak 1 meter. Meter standar disimpan dalam ruang bersuhu 0 derajat Celcius di Lembaga Internasional tentang Berat dan Pengukuran. Tapi, meter standar tidak tahan lama karena memiliki beberapa kelemahan, di antaranya sangat dipengaruhi lingkungan sekitarnya, seperti suhu lingkungan yang berubah-ubah. Pada tahun 1960, 1 meter didefinisikan sebagai 1.050.763,73 kali panjang gelombang jingga merah yang dipancarkan oleh spektrum atom isotop kripton 86 dalam ruang hampa. Dengan semakin berkembangnya ilmu fisika, maka dibutuhkan standar panjang dengan ketelitian yang sangat tinggi. Pada tahun 1983, definisi meter ditetapkan berdasarkan jarak tempuh cahaya. 1 meter sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa udara selama 1/229.792.458 sekon. Definisi ini digunakan hingga sekarang. Bilangan yang sangat besar atau sangat kecil menimbulkan kesulitan kalau ditulis dan dibaca secara apa adanya. Misalnya, untuk menulis diameter galaksi Bima Sakti yang panjangnya 120 juta triliun meter. Untuk itu, perlu penyingkatan dengan menggunakan bentuk baku, yaitu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Jadi, diameter galaksi Bima Sakti adalah 1,2 dikali 10 pangkat 20 meter. Contoh penulisan bentuk baku. 10 sama dengan 10 pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Satu triliun sama dengan 10 pangkat 12. 1/1000 sama dengan 0,001 sama dengan 10 pangkat negatif 3.
0,02 sama dengan 2 dikali 0,01 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Nol koma 00345 sama dengan 345 dikali 0,00001 sama dengan 345 dikali 100 per 100 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 345 per 100 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 3,45 dikali 10 pangkat negatif 3. Jarak bumi matahari 149.600.000 km. Bagaimana bentuk bakunya? Bentuk baku 1,496 dikali 10 pangkat 8 km. Diameter bumi 12.800.000 meter. Bagaimana bentuk bakunya? Bentuk baku 1,28 dikali 10 pangkat 7 meter. Diameter atom hidrogen 0,000000000100586 meter. Bagaimana bentuk bakunya? Bentuk bakunya 1,0586 dikali 10 pangkat negatif 10 meter. Massa elektron 0,00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 0. Kilogram. Bagaimana bentuk bakunya? Bentuk baku 9,109 dikali 10 pangkat negatif 31 kilogram. Salah satu kemudahan sistem satuan internasional adalah berdasarkan pada sistem desimal, yaitu perkalian dengan bilangan 10. Hal ini memudahkan konversi atau pengubahan satuan. Pengubahan satuan dapat dilakukan dengan bantuan tangga konversi satuan. Contoh konversi satuan. Tinggi puncak Gunung Everest adalah 8,9 dikali 10 pangkat 3 meter sama dengan 8,9 km. Diameter helai rambut kira-kira 10 pangkat negatif 4 meter sama dengan 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 3 meter sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat negatif 3 meter sama dengan 0,1 mm. Satuan yang digunakan dalam pengukuran sehari-hari ada yang baku dan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, misalnya jengkal tangan. 4, 5 jengkal. Satuan baku adalah satuan yang sudah diakui secara internasional dan dapat digunakan di negara manapun, misalnya cm.
Satuan standar massa adalah kilogram. Berdasarkan standar sistem internasional, 1 kilogram adalah massa sebuah kilogram standar berupa silinder platina iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional. Perputaran bumi pada sumbunya atau rotasi bumi adalah kejadian yang berulang. Karena itu, sejak dulu orang menggunakan rotasi bumi sebagai standar waktu. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali rotasi disebut 1 hari. Satuan waktu lainnya adalah menit dan jam. Sedangkan satuan waktu yang ditetapkan sebagai standar internasional adalah detik atau sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon. 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 60 menit dikali 60 sekon per 1 menit, sama dengan 3.600 sekon. 1 hari sama dengan 24 jam, sama dengan 24 jam dikali 3.600 sekon per 1 jam, sama dengan 86.400 sekon. Sebagai besaran pokok, satuan waktu haruslah bersifat konstan atau tidak berubah-ubah. Sayangnya, 1 hari atau waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi lamanya berubah-ubah karena dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju rotasi bumi yaitu gerakan internal lempeng bumi, diantaranya gunung meletus dan gempa bumi, tumbukan dengan meteor, pasang surut laut bumi. Satuan luas. Luas sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan meter dikali meter, sama dengan meter persegi. Contoh konversi satuan luas. Misal, luas meja adalah 1 meter persegi. Berapa luas meja dalam sentimeter persegi? Maka 1 meter persegi sama dengan 1 meter dikali 1 meter, sama dengan 100 cm dikali 100 cm, sama dengan 10⁴ cm persegi. Satuan volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan meter kali meter kali meter, sama dengan meter pangkat 3. Contoh konversi satuan volume. Misal, volume bak mandi adalah 1 meter kubik. Berapa volumenya dalam sentimeter kubik? Maka 1 meter Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka punyai satuan. Besaran ada 2 macam, pokok dan turunan. Yang pokok adalah besaran yang sudah ditentukan dulu. Sebagai contoh, panjang meter, waktu sekon, suhu Kelvin, masanya kilogram,
jumlah zatmu, cahaya kandela, kuat terus sampai besaran turunan adalah besaran yang didapat dari penurunan satu atau lebih besaran pokok. Sebagai contoh, gaya Newton, energi Joule, kecepatannya meter per sekon, volume kubik, luasnya persegi, tekanannya Pascal. Tekanannya Pascal, panjang meter, waktu sekon, suhu Kelvin, masanya kilogram, jumlah zat mol, cahaya kandela. Kuat terus sampai, kuat terus sampai.